radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yaba' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim la yatlubuhu wa la yakhduluhu wa la yakdzibuhu wa la yahtiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi ri'in minasyarri ayyahjura akhahu al-muslim kullu muslimin ala muslimin haramun damahu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling hasud, janganlah kalian bersikap najasi, yaitu memuji barang dagangan berlebihan atau menaikkan tawaran harganya padahal tidak ada orang yang bermaksud membelinya. Jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Janganlah seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak boleh mendolimi, tidak boleh menelantarkan, tidak boleh merendahkan. Ketakwaan itu di sini sambil menunjukkan di dada 3 kali, kata Nabi Muhammad SAW. Cukuplah seorang melakukan keburukan jika dia merendahkan saudara muslimnya, dan setiap muslim haram, sangat mulia darahnya, hartanya, dan kehormatannya bagi muslim yang lainnya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini bahwasannya di dalam tubuh ini ada segumpal daging, Pak, Bu. Kalau segumpal daging itu bagus, maka seluruh tubuhnya bagus. Tapi kalau jika segumpal daging itu jelek, maka seluruh tubuh dan perilakunya akan jelek. Apa itu? Yaitu hati, kata Nabi Muhammad SAW. Takwa itu di sini, kata Nabi Muhammad, di dalam hati. Kalau orang maaf bertakwa zahirnya bagus, tapi kalau sudah hatinya jelek, maka semuanya ikut jelek, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau orang itu hatinya bagus, insya Allah takwanya, zahirnya pun akan ikut bagus, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi maaf, barometer ukuran manusia tidak bisa dilihat dari zahirnya, tapi dari dalam hatinya. Kadang-kadang zahirnya bagus, sholatnya bagus, baca Al-Qurannya bagus, zikirnya bagus, tapi isinya sombong, isinya riak, selanang, dipuji orang. Sholatnya 5 waktu di masjid, tapi hasud, kerjaannya iri, dengki dengan saudara yang lainnya. Maka itu tidak akan memberi manfaat di dalam ibadahnya sama sekali, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kata Nabi Muhammad, maaf, kalau ingin kita selamat hidup kita dunia akhirat, maka perbagus hati kita. Jangan sampai di dalam hati kita ini banyak penyakit-penyakit. Jangan dikira orang cuma penyakit zahir. Penyakit batin ini lebih bahaya daripada penyakit zahir. Kalau penyakit zahir, Pak, Anda ke dokter dikasih resep obat sembuh.
Tapi kalau penyakit batin, penyakit hati ini hatta ke dokter manapun belum tentu bisa disembuhkan. Jadi penyakit hati ini lebih berbahaya daripada penyakit dohir. Oleh karena itu hati-hati, kata Nabi Muhammad SAW. Di antaranya penyakit hati yang berbahaya, kata Nabi Muhammad SAW, adalah hasud. Hasad dengan saudaranya. Hasud ini aslinya sebelum hasud dia benci atau dendam dengan seseorang. Sebelum dendam atau benci dengan seseorang, dia marah terlebih dahulu kepada seseorang. Jadi intinya, orang kalau sudah marah, emosi, ini bahaya kalau tidak disembuhkan, bisa naik derajatnya menjadi benci atau dendam. Kalau sudah benci atau dendam, maka akan naik posisinya menjadi hasud. Ini bahaya ini. Makanya kalau orang marah harus langsung diredam, tidak boleh terlalu lama emosi atau marahnya. Kalau marahnya terlalu lama, emosinya terlalu lama, dia akan benci dengan seseorang. Diingat terus benci. Kalau sudah bencinya semakin meningkat, akan naik sifat hasud. Sifat hasud ini yang berbahaya, kata Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, sifat hasud ini adalah termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Jadi sifat hasud ini harus dihilangkan. Tidak boleh tertanam di dalam tubuh kita. Biasanya yang hasud ini, Pak, Bu, maaf, yang satu profesi, yang satu profesi. Ustadz hasudnya sama ustadz. Ada apa ustadz hasud sama dokter? Nggak perlu. Ustadz ketemu ustadz hasudnya. Ya. Dokter dengan dokter, pejabat dengan pejabat, maaf. Polisi dengan polisi, tentara dengan tentara. Itu biasanya hasud. Hasud ini kebanyakannya satu profesi, kata Nabi Muhammad SAW. Tetangga ketemu tetangga itu saling hasud. Ya. Apalagi kalau sudah tetangganya beli kulkas baru, mobil baru, ya rumahnya diperbaiki, wah naik ini hasudnya semakin tinggi. Ya, biasanya satu profesi kebanyakan. Jarang, Pak, ustadz hasud dengan dokter. Ada apa? Nggak ada hubungannya. Ya. Kenapa? Kerjaannya beda, jobnya beda. Ya. Kontraktor hasudnya dengan kontraktor. Ya. Konsultan hasudnya dengan konsultan biasanya. Kebanyakan satu profesi. Dan kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya penyakit hasad ini atau hasud ini bisa memakan kebaikan kita. Jadi ibadah-ibadah kita ini semuanya bisa terbakar, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena penyakit hasud. Hati-hati. Kata Nabi Muhammad SAW, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Kata Nabi Muhammad SAW, penyakit hasud ini bisa memakan pahala, kata Nabi Muhammad. Pahala-pahala itu akan digerogoti dengan penyakit hasud sebagaimana api bisa menggerogoti kayu-kayu. Rumah beton, Pak, Bu, maaf, dengan rumah kayu lebih cepat terbakar rumah kayu. Begitu juga pahala kita ini lebih cepat terbakar dengan apa? Dengan jika kita di dalam hati kita banyak penyakit hasad atau hasud, wal iyadzubillah min dzalik. Bahkan kata Nabi Muhammad, sifat hasud itu bisa merusak iman sebagaimana madu bisa dirusak oleh jadam. Tahu jadam, Bu, ya? Pernah dengar jadam? Jadam itu sesuatu yang pahit, ya, hitam. Apa kalau bahasa Indonesia, ya? Biasanya orang kencing manis yang makan jadam itu. Tapi nggak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ginjalnya hancur. Ya, ginjalnya hancur. Jadam itu pahit, itu obat. Jadam itu obat. Ya. Tapi pahitnya luar biasa. Orang kalau makan nggak boleh ditaruh mulut. Kalau taruh mulut, waduh,
langsung hancur, rasanya luar biasa pahitnya. Biasanya dimasukkan ke dalam kapsul untuk minum. Kenapa? Saking pahitnya aja jadam. Kata Nabi Muhammad, ya, iman ini bisa dirusak dengan penyakit hasud, sebagaimana madu yang manis bisa hancur jika kemasukan jadam walaupun sedikit. Bahaya, ya. Jadi bahaya, sifat hasud ini bahaya, bukan menghilangkan pahala kita, tapi juga bisa menghilangkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.